أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari Idul Adha karena telah sampai pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah. Idul Adha adalah peristiwa yang besar yang setiap tahun umat Islam sedunia merayakannya dengan melaksanakan salat Id dan setelah itu menyembelih hewan-hewan kurban sebagai sunnah muakkadah. Setiap kali merayakan Idul Adha, kita tidak bisa lepas dari membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal. Seperti dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Beliau seorang yang sabar sekali. Beliau seorang yang sabar sekaligus lurus hati dan akidahnya, berhati lembut dan penyantun. Beliau seorang ayah dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan. Sedangkan sang anak Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang hamba yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau termasuk orang yang sabar dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak pertama yang kemudian kemudian diberi nama Ismail. Setelah menikah dengan Siti Sarah yang cukup lama, yakni puluhan tahun Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Kemudian menikah dengan Siti Hajar. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia berkira-kira 100 tahun. Namun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya menyembelih anak yang satu-satunya yang telah ia nanti cukup lama dalam keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kita bisa bayangkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak satu-satunya yang telah lama beliau nantikan kehadirannya hingga di usia tuanya, pada akhirnya harus dikurbankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara disembelih sendiri.
Bagaimanakah sikap Nabi Ibrahim menghadapi perintah tersebut? Beliau mentaati perintah itu dan patuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesabaran, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa macam kesabaran. As-sabru 'ala ta'atillah, was-sabru 'ala al-maharimi, was-sabru 'ala al-musibah. Ada 3 macam kesabaran yang ini juga harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah. Dari kutipan di atas kita tahu bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni melaksanakan penyembelihan terhadap putranya sendiri, merupakan contoh nyata bentuk kesabaran dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita merenungkan lebih dalam, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan ketiga macam kesabaran itu sekaligus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di atas, yakni sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, juga sabar dalam menerima musibah berupa ujian berat darinya. Kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat dari sikapnya yang segera melaksanakan perintah itu, walau sebenarnya ada perasaan sedih di hatinya. Karena beliau tetaplah manusia sebagaimana umumnya yang memiliki perasaan hati yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Namun perasaan sedih itu berkembang menjadi keikhlasan di dalam hatinya setelah dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Pengakuan Nabi Ismail alaihissalam bahwa ia sabar menerima apa yang akan dilakukan ayahnya terhadap dirinya semakin meneguhkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih putra satu-satunya itu. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut merupakan kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ragu sedikit pun untuk melaksanakan perintah yang hak, sehingga tidak ada sedikit pun keinginan untuk bermaksiat dengan melawan perintah Allah. Misalnya dengan protes kepada Allah atau bahkan tidak mau melaksanakannya, bermaksiat kepada Allah dan juga tidak mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Akan tetapi dengan keteguhan hatinya, dengan keikhlasan dan juga kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail, maka perintah itu tetaplah dilaksanakan. Selain itu, perintah Allah agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya merupakan musibah. Dalam arti perintah itu tidak bisa ditolak sehingga menjadi ujian berat bagi Nabi Ibrahim. Apakah beliau lebih memilih atau mencintai Allah, ataukah lebih memilih putranya? Terbukti dari Nabi Ibrahim alaihissalam telah lebih memilih dan mencintai Allah dengan seluruh kepasrahan jiwa kepadanya daripada mencintai terhadap anaknya. Nabi Ibrahim lulus menghadapi musibah yang mengujinya. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menebus Ismail dengan seekor domba besar untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang bersama-sama kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah kesabaran Nabi Ibrahim di atas patut kita teladani dalam kehidupan kita untuk melaksanakan setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Utamanya adalah melaksanakan perintah salat. Kita harus bersabar dan ikhlas dengan meluangkan waktu dan juga salat setiap masuk waktu salat, dalam artian selalu salat di awal waktu. Dengan menyisihkan sedikit waktu yang kita miliki, kita meninggalkan urusan-urusan dunia. Kita lupakan urusan-urusan dunia
kemudian kita lebih bersabar dan juga ikhlas memilih melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, tentu banyak sekali ketakwaan dan juga jalan-jalan perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka pada momentum Idul Adha ini, marilah kita bersama-sama lebih mengikhlaskan diri kita, lebih bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin setiap perintah yang Allah berikan kepada kita ada kemaslahatan, ada kebaikan yang akan kita dapatkan, dan setiap larangan yang Allah berikan kepada kita pasti ada kemadzuratan dan kecelakaan yang akan didapatkan. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kita berharap dengan melaksanakan salat Idul Adha ini Allah semakin memberikan kita kesabaran, semakin melimpahkan keberkahan dalam diri kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد اشفع لنا رسول الله